Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceketer untuk eh, semua peternak puyuh yang ada di seluruh Nusantara. Apa kabar hari ini kawan-kawan semuanya? Ini kok ada telur yang kecil sekali. Biasanya telur yang kecil ini, salam ceketer. Tuh, sudah disambut. Biasanya telur kecil seperti ini ngedrop dari dia ngedrop dulu ya. Ini kecil ini. Memang yang di kandang itu kemarin-kemarin agak ngedrop satu kandang itu karena ada kelalaian telat air minum. Nah, ini kecil sekali. Jadinya nggak imbang ya. Nah, ini barusan ngedrop biasanya seperti ini. Nanti 3-2 hari ke depan biasanya dia pulih. Baik rekan-rekanku, di sini kita coba kali ini membahas apakah ternak puyuh ini bisa sampingan, bisa untuk usaha utama gitu. Banyak kawan-kawan yang menanyakan seperti itu. Dapat menjadi usaha keluarga. Ternak puyuh ini bisa menjadi usaha keluarga. Artinya gini, kita bisa menjadi usaha keluarga. Ternak puyuh bisa menjadi usaha keluarga. Artinya begini kawan. Di dalam ternak puyuh itu bisa untuk sampingan. Ya, bisa untuk sampingan. Selain itu, kalaupun saya ya mungkin punya pekerjaan tersendiri, mungkin saya punya kesibukan tersendiri, ataukah mungkin saya kerja swasta, terus kerja ada wirausaha yang lainnya, kemudian PNS, ASN, kemudian mungkin ya pekerjaan-pekerjaan yang lain. Nah, itu sih sebenarnya ternak puyuh ini bisa nggak kita jadikan usaha keluarga? Ya memang rata-rata kawan-kawan yang ternak puyuh ini boleh dikatakan memang usaha untuk keluarga. Artinya gini, dari karyawannya ya kita-kita. Mungkin istri kita bisa ngasih makan kalau kita tinggal kerja kan. Terus kemudian mungkin anak-anak kita bisa ikut manen, sembari ya hiburan, sembari kita mencari sampingan, terus kemudian ini adalah usaha keluarga. Dan juga kalau ternak puyuh ini juga bisa kita jadikan sebagai usaha utama, bisa. Tetapi kalau kita mengandalkan usaha utama dari puyuh, itu kita harus pelihara banyak kawan. Banyak kawan. Jadi ya setidaknya di atas 2000. Baru itu bisa untuk pokok usaha kita hari-hari gitu loh. Kalau kita mempunyai pekerjaan sampingan, yaitu usaha keluarga bisa juga. Nanti keluarga yang meneruskan, nanti keluarga yang ngurusi. Ya mungkin kita kalau kerja kan bisanya kan pagi kita ngurusi, terus kemudian kita sore baru balik kerja. Nah itu kan bisa juga seperti itu. Ya sebenarnya banyak sih yang ngomong kalau untuk puyuh itu dulunya tuh mau mencoba ribet. Nanti hasil telur puyuhnya mau kita jual kemana. Terus perawatannya ribet, puyuh itu bukan main. Mudah stres, mudah terkena penyakit. Itu gimana ya? Kalau saya beranggapan itu ya memang namanya kita usaha itu ya memang ada kalanya sedikit banyak kendala, ada masalah, ada kendala, ya itu memang pasti kan. Bukan hanya kita ternak puyuh saja, tetapi kan di situ usaha-usaha yang lain juga kan seringkali adanya kendala. Nah, dari situlah dan juga usaha puyuh ini boleh dikatakan luwes ya. Artinya tuh mungkin istri kita bisa, kemudian anak-anak juga kita bisa. Mungkin biasanya seperti itu. Luwes gitu loh usaha ternak puyuh ini kalau untuk di bidang keluarga. Terus kemudian tidak membutuhkan lahan yang begitu luas. Artinya gini, tidak membutuhkan lahan yang begitu luas.
Benarkah seperti itu? Ya, ini satu kandang ini, ya, satu kandang ini, satu tingkat ini 100 kawan. Ini 100. Nah, 100 ini 100 ini cuman 90 cm, nggak sampai semeter, itu nggak sampai. Anggaplah 1 meter. Jadi kalau kita punya ruangan 3 meter ke sini, ya bisa jadi 300. Ya, 5 meter bisa jadi 500. Ini tumpuk 4. Kalaupun ditumpuk 5 juga masih bisa, gitu loh. Nah, kita punya ruangan 4 kali 4 aja sudah bisa lah kita muatin 1000 gitu loh. 4 kali 4. Nah, itu makanya tidak membutuhkan lahan yang begitu lebar kalau untuk petelurnya. Tapi kalau saya kan semuanya kita ambil dari pembibitan, kemudian dari telur fertilnya, kemudian dari apa ya, kita jual DOQ-nya, kita jual telur fertilnya. Nah, dari situlah kita kalau untuk usaha rumahan, kalau untuk usaha di rumah, usaha untuk keluarga, itu memang ya luas lah kalau kita bilang itu luas. Jadi artinya tuh gimana ya? Pantas lah kalau untuk usaha rumahan. Jadi kita di situ tidak terlalu membutuhkan lahan yang begitu lebar. Nah, awal tadi kalau cuman untuk usaha keluarga, untuk usaha apa ya? Untuk usaha rumahan, untuk usaha sampingan, apakah bisa dijadikan usaha sampingan atau usaha pokok? Nah, itu bisa, kawan. Bisa. Berangkat dari situ pasti itu bisa. Nah, terus kemudian puyuh ini kan pasar terbuka. Artinya kita jual telur ini kemana saja bisa. Mungkin ke tukang bakso bakar, ataupun mungkin ke yang keliling-keliling sering di bis itu kan kita jumpai juga telur puyuh, tahu, puyuh. Nah, itu persis ya. tahu, puyuh. Nah, itu ruang pasar terbuka, kawan. Jadi dari kita usaha, apakah kita menentukan mau usaha untuk usaha rumahan atau memang untuk usaha sampingan ataukah memang untuk usaha pokok. Nah, itu ada pilihan di situ. Terus kemudian tidak perlu lahan yang lebar, tidak perlu lahan yang besar, tidak perlu lahan yang mungkin harus lapang betul, itu tidak perlu juga. Karena sedikit saja 500, ada kemarin dari Lampung pelihara 200 sudah nampak hasilnya, Pak, karena kami pakan menggunakan oplosan dari hasil dengan apa ya, dedak, dengan jagung, dengan campur lagi enggak tahu apa, itu jalan. Baru 200 itu dia sudah merasakan jalan. Nah, awalnya itu memang dia itu ragunya nanti jual telur kemana, terus perawatannya ribet enggak. Nah, tapi ternyata sesudah dicoba, nah itu jalan, kawan. Itu kalau nggak salah di daerah Lampung itu, yang kemarin itu ngomong seperti itu. Nah, maka dari situ tadi, kalau untuk kita usaha rumahan ataukah untuk usaha pokok, ya itu bisa juga. Tergantung nanti kembali ke diri kita untuk bisa menentukan. Kebanyakan kalau kawan-kawan di Jambi begini, awalnya sedikit, mereka kerja swasta, mereka kerja serabutan, tetapi ternyata begitu mereka itu sudah mempunyai ternak 1000 ekor, berhenti kerjaan yang serabutan itu tadi, dia lari fokus ke puyuh. Memang kita kalau mau fokus ke puyuh, kita harus memelihara puyuh itu di atas 1000. Itu baru mungkin bisa dijadikan usaha pokok. Kalau 1000 masih zaman seperti ini, masih ini ya. Kalau bisa 2000, nah itu bisa dijadikan menjadi usaha pokok. Tetapi di situ kita harus waspada, harus apa ya? Harus mengenal puyuh dulu. Seiring nggak kita dengan puyuh? Sehati nggak kita dengan puyuh? Sejalan nggak kita dengan puyuh? Itu harus dipertimbangkan ke situ dulu sebelum kita menjadikan itu adalah usaha pokok untuk kita. Sebaiknya ada pengenalan dulu seperti itu.
Nah, kawan-kawanku semuanya mungkin sedikit sekelumit ya. Itulah tentang pengalaman saya, terus kemudian saya saring kembali dari rekan-rekan yang komentarnya masuk ke channel, itu saya saring kembali. Silahkan saja dicek komentar-komentar dari kawan-kawan ini apa pengalamannya. Yang pernah gagal kita tanyakan gagalnya di mana. Apa sebab bisa gagal? Jadi kita bisa belajar di situ. Bisanya sukses, suksesnya dari mana berangkatnya? Kita bisa belajar dari situ. Di channel saya mudah-mudahan alhamdulillah kita mendapatkan berkah semuanya, mudah-mudahan. Sambil kita belajar, sambil kita mencari ilmu, mencari pengalaman, bergabung ya ayo, nggak masalah. Kita terbuka, kita care saja di sini. Jangan ada yang mengintimidasi, jangan ada yang mengolok-olok, kita sambil belajar. Ya, nggak suksesnya perkaranya di mana, nggak berhasilnya di mana, harga pakan mahal Pak, harga telur murah, ya itu menjadi momok permasalahan yang utama memang. Tetapi kan saya sarankan lain daerah, lain cara, lain daerah, lain sistem, lain daerah, lain gimana, lain daerah, lain bahan bakunya, ya, lain bahan bakunya. Tetapi dari situlah mencoba memanfaatkannya gitu. Nah, jadi rekan-rekanku, mungkin hanya itu, kita next ke permasalahan selanjutnya. Ada beberapa yang menanyakan masalah perkawinan puyuh itu sampai generasi keberapa. Nanti kita bahas next ke video selanjutnya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Salam ceketer, salam kompak selalu, salam sukses selalu. Mudah-mudahan semuanya sukses, berjalan dengan lancar, sesuai dengan impian, sesuai dengan kenyataan, realita. Mudah-mudahan semuanya berhasil, hasilnya banyak, rezeki dari puyuh mengalir deras bagaikan sumber mata air. Nah, gitu kawan ya. Sekali lagi kurang lebih mohon maaf, salam ceketer, salam sukses selalu, salam dari bumi sepucuk Jambi, 9 lurah. Salam dari Jambi untuk rekan-rekanku semuanya. Ya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sukses kawan, tetap semangat.